Namo Buddhaya, Bu. Perkenalkan, nama saya Jan Fayola dengan NPM 2541227. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang saya dapatkan dari video Bapak Joneswaya dan Biko Utamo. Kar berarti adalah perbuatan. Berasal dari kata karya. Berkarya atau berkarma. Dalam agama Buddha, karma bukan berarti hanya perbuatan, tetapi juga disertai dengan kehendak atau niat. Contoh, kita lagi berjalan, kemudian menginjak sebuah daun. Rupanya, di bawah daun tersebut terdapat sebuah hewan, dan hewan tersebut mati. Itu namanya berkara karma karena tidak ada kehendak yang menyertainya. Tanpa sengaja itu bukanlah sebuah karma. Karma dengan pikiran adalah yang paling banyak, sebab dengan pikiran hanya kita saja yang mengetahuinya, dan orang lain tidak mengetahuinya. Pikiran yang saja sudah merupakan sebuah karma, dan itu pasti akan berbuah, baik cepat maupun lambat. Karma itu bisa dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat. Kita ini melakukan niat buruk dan baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Inilah prinsip dasar karma. Semua hal itu merupakan karma. Kita baru bangun tidur saja, karma sudah berjalan. Karma itu ada yang ringan dan yang berat. Karma yang berat disebut dengan garuka karma, yaitu kalau seseorang membunuh ibu kandungnya, membunuh ayah kandungnya, membunuh arahat, dan melukai sang Buddha. Ini adalah perbuatan yang paling jelek, dan ini akan berbuah lebih dulu daripada karma-karma buruk lainnya. Seseorang yang melakukan perbuatan ini akan terlahir di alam neraka parendah, yang disebut dengan neraka awici. Lalu yang kedua adalah karma kebiasaan. Contohnya ada seseorang yang terbiasa caci maki dan marah-marah, maka itu pasti akan berbuah. Kalau karma ini tidak ada, maka karma yang akan berperan selanjutnya adalah karma yang kita perbuat menjelang kematian kita. Dan umumnya ini terdapat dalam pikiran. Oleh karena itu, orang Buddhis dididik pikirannya dengan cara bermeditasi, supaya pikirannya diarahkan ke hal-hal yang positif. Lalu yang keempat adalah perbuatan yang jarang dilakukan atau perbuatan hal-hal yang kecil. Contohnya seperti membunuh nyamuk, bertengkar dengan orang, dan lain-lain. Nah, karma ini bisa berbuat dua hal. Bisa berbuah baik, bisa berbuah buruk. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka akan terlahir di alam yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka akan terlahir di alam yang buruk. Namun, waktu matangnya ini yang sudah diketahui kapan. Ada karma yang kita perbuat pada kehidupan sekarang ini, berbuah juga pada kehidupan saat ini, yang disebut dengan Dita Dhamma Vedaniya Karma. Ada juga karma yang kita perbuat pada kehidupan saat ini, tidak berbuah sampai kita meninggal, dan berbuah di kehidupan selanjutnya. Itulah dinamakan dengan Upaja Vedaniya Karma. Cara mengatasinya adalah dengan berdana kehidupan, atau selamatkan makhluk hidup. Perbanyaklah fansen agar umur kita panjang, karena kita tidak mengetahui karma buruk yang kita perbuat di kehidupan masa lampau. Yang ketiga adalah karma yang berbuah di kehidupan ketiga, keempat, dan seterusnya, yang disebut dengan aparapariya karma. Lalu ada juga disebut dengan ahosi karma, yaitu karma yang tidak ada buahnya atau tidak ada hasilnya. Karma ini berlaku bagi para Buddha, para arahat, dan para sama-sama Buddha. Karena kalau mereka meninggal dunia, karma tidak bisa mengejar mereka lagi. Diakibatkan karena tidak ada kelahiran kembali, maka karma tersebut akan hilang dengan sendirinya. Lalu karma juga ada fungsinya. Terdapat 4 fungsi dalam karma. Yang pertama adalah janaka karma, yaitu karma yang bisa membuat seseorang terlahir kembali sebagai suatu makhluk. Yang kedua adalah karma yang memperkuat, yang disebut dengan upantabaka karma. Yang ketiga adalah karma yang memperlemah janaka karma, yang disebut dengan upapilaka karma. Yang terakhir adalah karma penghancur, yang disebut dengan upagata karma. Itulah penjelasan karma dari Bapak Joneswaya. Kalau berdasarkan penjelasan dari Biko Utamo, beliau menjelaskan bahwa ada karma yang melahirkan, karma yang mendukung, dan karma yang mengurangi. Beliau menjelaskan bahwa kita memegang dhamma dengan benar,
maka pasti akan bermanfaat. Tetapi kalau kita memegang dhamma dengan salah, maka pasti akan menderita. Contohnya, ada orang tua yang kaya dan pandai. Kemudian seseorang terlahir di situ. Itu namanya karma yang melahirkan. Kemudian, dia terlahir dalam bentuk fisik yang bagus. Itu namanya karma yang mendukung. Tetapi sifat dan perilaku dia jelek. Itu namanya karma yang mengurangi. Karma itu bisa berupa tergantung perbuatan kita. Kalau kita melakukan kebajikan dengan pikiran kita, ucapan kita, dan badan kita, kalau kita melakukan itu, maka kita yang dulunya menderita bisa kurang menderita. Yang dulunya bahagia bisa menjadi lebih bahagia. Dan ingatlah, jangan pernah berbuat kejahatan sekalipun dengan pikiran. Karena pikiran adalah pelopor segalanya. Pikiran ini bisa mempengaruhi ucapan dan perbuatan. Jadi, dengan mempelajari hukum karma ini, kita bisa menyadari apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Karena masa depan kita ini tergantung dari karma yang kita berbuat. Demikianlah video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan namo buddhaya.